Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kita ada materi tentang asuhan keperawatan klien dengan gangguan suhu tubuh yang terjadi di ICU ya. Jadi ada beberapa kasus yang kadang pasien ini mengalami di ICU ya, semenjak dilakukan perawatan di ICU menimbulkan atau muncul gangguan baru yaitu berupa gangguan suhu tubuh, apakah itu hipertermi ataukah hipotermi ya. Nah, ini kita akan pelajari ya teman-teman ya. Baik, tujuan kita kali ini kita akan mempelajari kondisi-kondisi seperti apa hipotermi dan hipertermi yang muncul pada pasien yang dirawat di ICU ya, atau ICCU ya. Lalu kemudian tata laksananya seperti apa ya. Baik, kita akan mulai ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep suhu tubuh ini seperti apa ya. Suhu tubuh normal tentunya kita tahu 36 sampai 37,5 derajat Celcius ya, teman-teman ya. Jadi, kurang dari itu kita sebut dengan hipotermi dan lebih dari itu kita sebut dengan hipertermia ya. Nah, kondisinya seperti apa? Apa penyebabnya ya? Biasanya pada pasien di ICU ini peningkatan suhu tubuh atau hipertermi diakibatkan oleh infeksi. Nah, infeksi ini bisa muncul memang dari bawaan penyakitnya pasien sendiri atau infeksi nosokomial yang muncul pada saat pasien dirawat di rumah sakit, ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya di tubuh kita ya bisa mengatur suhu tubuh tersendiri ya. Artinya kalau dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi sakit, ketika kita atau manusia ini terserang hipotermi, maka tubuh akan menghangatkan atau meningkatkan suhu tubuhnya sehingga nanti menjadi normal. Atau sebaliknya ketika manusia ini dalam kondisi yang panas, maka tubuh akan menurunkan suhunya ya sehingga suhu tubuh menjadi normal ya. Di mana sih pusat pengaturan itu? Yaitu ada di hipotalamus ya. Adapun sistem yang bekerja adalah sistem umpan balik ya. Eh, Ketika tubuh itu dalam kondisi panas ya, berarti kan harus ada cairan atau uap yang keluar dari tubuh kita ya. Maka eh, sistem yang terjadi atau hal yang dilakukan oleh hipotalamus adalah dengan mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan metode tubuh untuk menurunkan suhu tubuh ketika suhu di tubuh panas atau tinggi. Maka diturunkan dengan cara mengeluarkan banyak keringat, ya. Nah, umpan balik apa yang terjadi ketika pasien mengalami hipotermi, ya. Umpan balik yang terjadi ketika pasien mengalami hipotermi secara alamiah tubuh ini atau hipotalamus ya dalam hal ini mengatur supaya cairan yang ada di dalam tubuh tetap di dalam tubuh untuk menghangatkan tubuh atau meningkatkan suhu tubuh sehingga nanti yang suhu dingin atau suhu turun ini akan menjadi naik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini melalui proses umpan balik ya. Nah, eh, kita ngomongin hipotalamus berarti kita ngomongin kelenjar ya yang ada di otak ya. Nah, reseptor tubuh di hipotalamus ya dan ada di beberapa kulit ini yang melaporkan ya, melaporkan dan memberikan respon. Jadi ketika si hipotalamus bilang, "Wih, keringat jangan keluar, cairan jangan keluar tubuh," maka kelenjar kulit ini akan mengecilkan pori-pori kulit ya. Berlawanan ketika pasien mengalami hipertermi ya, maka ini pori-pori akan melebar sehingga keringat atau cairan tubuh akan keluar sehingga suhu tubuh kita menjadi lebih turun eh, pada saat diawali dengan hipertermi. Akhirnya normal ya, tadinya hipertermi turun jadi normal ya. Nah, kulit dibantu oleh reseptor dingin dan reseptor panas, di mana dingin 10 kali lipat lebih banyak daripada reseptor panas. Ya, sehingga deteksi suhu di bagian perifer, terutama kulit, ya, ini lebih mudah mendeteksi
kondisi sejuk dan dingin ya. Nah, baik ini adalah regulasi suhu tubuh ya teman-teman ya. Jadi ketika suhu inti ini diatur oleh termoreseptor sentral dan suhu di kulit yang diatur oleh termoreseptor perifer. Nah, ini bekerja saling berintegrasi ya, saling bekerja sama. Di mana bekerja samanya? Siapa yang mengatur di hipotalamus? Tadi kita sepakat ya bahwa pusat regulasi termoregulasi adalah di hipotalamus ya. Nah, ketika tubuh ini mengalami dingin atau panas ya, hipotermi atau hipertermi, maka ada beberapa adaptasi yang akan dilakukan oleh tubuh ya, berupa adaptasi perilaku ya, kok dalam bentuk kontrol produksi panas atau pengurangan panas ya. Misalnya dengan membuka atau dengan tidak menggunakan pakaian yang tebal sehingga memberikan kesempatan keringat untuk keluar ya. Lalu kemudian respon neuromotorik ya. Nah, otot rangka ini ya memberikan efek ya menggigil ya. Dengan menggigil ini maka kontrol produksi panas ya. Lalu kemudian ada susunan syaraf simpatis dan susunan syaraf. Oh, ini dua nih ya. Simpatis dan non simpatis ya teman-teman ya. Di sini bekerja di pembuluh darah pada perifer atau pada kulit ya, dan memberikan efek vasokonstriksi atau vasodilatasi. Jadi ketika pasien ini eh, apa namanya panas ya atau hipertermi, makanya terjadi adalah vasodilatasi. Berbanding kebalik ketika pasien ini mengalami hipotermi, maka mengalami vasokonstriksi ya. Nah, ini beberapa metode tubuh untuk mengeluarkan panas di dalam inti tubuh yang terjadi ya. Bisa berupa radiasi, manusia mengeluarkan panasnya menggunakan radiasi, konduksi, konveksi, atau evaporasi ya. Nah, ini radiasi bisa menggunakan alat ya, bentuknya inframerah atau infrared, lalu kemudian konduksi bisa dilakukan dengan kontak dengan suatu benda. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah melihat ya bayi baru lahir yang merasa dingin ini dianjurkan untuk keep and touch tanpa baju ya, tanpa apa namanya lapisan antara ibu dan anak. Ya, kenapa? Karena hangatnya ibu, hiperterminya ibu bisa menghangatkan hipoterminya si bayi. Ya, ini namanya konduksi ya teman-teman ya. Lalu konveksi, ini akibat adanya gerakan udara. Ya, intinya ketika udara ini bergerak, maka akan menghasilkan suhu. Ya, akan meningkatkan hipertermi, akan meningkatkan suhu tubuh ya. Lalu evaporasi berupa penguapan dari tubuh ini. Contohnya adalah berkeringat ya. Jadi pada saat hipertermi pasien lebih cenderung berkeringat ya. Pada saat hipotermi pasien lebih cenderung tidak berkeringat. Baik teman-teman, ini adalah faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ya. Usia ya. Biasanya bayi dan lansia ini rentan sekali mengalami masalah suhu tubuh ya karena lebih toleran terhadap panas ya. Sehingga ketika mendapatkan suhu dingin ini mereka tidak toleran ya. Lalu olahraga ya. Pasien atau orang yang lebih sering olahraga biasanya memiliki suhu yang lebih tinggi ya dibandingkan orang atau pasien yang jarang berolahraga karena gerakan ini yang tadi kita sudah pelajari bahwa gerakan ini mampu meningkatkan suhu ya jadi cenderung hipertermi pada pasien yang rajin berolahraga. Lalu kemudian kadar hormon. Ini contohnya siklus menstruasi. Biasanya kalau mau menstruasi kan lebih hangat ya. Ternyata hormon ini juga mempengaruhi suhu tubuh pada manusia ya. Lalu irama sirkadian, ya irama sirkadian ini vaskularisasi kita ya. Makin cepat vaskularisasi maka
efek di tubuh kita adalah memiliki suhu yang lebih tinggi atau hipertermi, ya. Lalu stres, ya. Stres ini memang memiliki efek untuk meningkatkan suhu tubuh. Kenapa? Karena stres ini mampu meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan kita tahu metabolisme dalam tubuh ini menghasilkan panas atau kalor, ya. Lalu kemudian lingkungan, ya pastilah kalau lingkungan panas kita ikut panas, lingkungan dingin kita ikut dingin, ya. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yang kita bisa curigai selain infeksi ya teman-teman. Selain infeksi yang kita bisa curigai terjadi pada pasien kita ya. Ya, lalu kemudian untuk gangguan suhu tubuh di sini kita akan belajar beberapa kasus ya. Nah, demam ya, demam ini diakibatkan oleh beberapa penyebab ya teman-teman ya. Nah, definisi itu sendiri demam adalah suatu peningkatan suhu tubuh yang sering, tetapi tidak selamanya ya. Tidak apa namanya demam ini tidak selalu disertai dengan kondisi invasi mikroorganisme ya. Ini merupakan bagian dari respon pertahanan organisme tubuh ya host terhadap invasi mikroorganisme atau benda mati yang bersifat patogen atau yang dianggap asing oleh tubuh ya. Ingat, ada beberapa infeksi yang tidak demam ya. Mungkin teman-teman pernah lihat kok leukositnya naik tapi nggak demam ya. Atau leukositnya turun tapi demam. Nah, ini kondisi yang perlu kita lakukan analisa lebih jauh ya. Contoh-contoh pada kondisi apa namanya pasien demam tapi tidak mengalami peningkatan leukosit, ini misalnya terdeteksinya benda asing pada tubuh sehingga memang tidak kelihatan leukosit naik, ya adanya infeksi bakteri gitu, tapi pasiennya demam, ya misalnya kekurangan cairan. Nah, ini sering terjadi di pasien ICU. Kita tahu pasien ICU ini mengalami penurunan kesadaran sehingga butuh cairan yang cukup ya eh, yang didasari oleh keaktifan kita sebagai perawat ya. Jadi ketika kita memberikan cairan infus kurang, memberikan intake cairan kurang, maka akan menyebabkan demam pada pasien yang ditandai dengan tidak ada peningkatan leukosit ya. Atau contoh yang lain, pasien demam tapi leukositnya malah turun. Nah, ini salah satu contoh demam yang diakibatkan invasi virus. Ya, jadi bukan mikroorganisme tapi virus. Ya, pasti ditandai dengan leukositnya turun tapi dia demam ya, teman-teman ya. Nah, ini etiologi demam bisa karena kelainan di batang otak, nah, bisa saja terjadi. Demam tapi leukositnya normal, bisa terjadi kita curigai pasien mengalami kelainan di batang otak, terutama di hipotalamus yang bertanggung jawab terhadap termoregulator tubuh, ya. Atau bisa karena pirogen dari protein atau toksik bakteri, virus, jamur, dan teman-temannya, ya. Nah, di sini istilah hipertermi ya kita gunakan eh, untuk menunjukkan bahwa hiper itu tinggi dan termia itu suhu. Untuk menunjukkan terjadinya peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan tubuh tidak mampu mengeluarkan panas yang ada di inti tubuh itu sendiri. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa normalnya ketika tubuh panas ini maka tubuh akan mengeluarkan cairan tubuh. Ya, sehingga ya kayak kita ngerebus air deh. Ya, jadi air kita panaskan ya, lalu kemudian apa yang terjadi ketika air di dalam panci panas dia akan menguap ya. Upaya untuk mengeluarkan uap ini adalah upaya tubuh untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, ini tidak terjadi di pasien. Kenapa? Kita nggak tahu. Apakah invasi virusnya terlalu hebat? Ya? Apakah memang termoregulatornya yang sudah tidak berfungsi? Nah, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Oke, hipertermi bisa disebabkan oleh penyakit atau trauma pada hipotalamus. Nah, ini dua item ini yang kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Hipertermi maklinan adalah kondisi bawaan dan tidak dapat tubuh tidak dapat mengontrol produksi panas ya. Terdapat keganasan pada
malignansi ya, keganasan pada komponen-komponen pengatur suhu, baik itu di termoregulatornya maupun di reseptor panas yang ada di dalam permukaan kulit. Ya. Nah, konsep intensif pada hipertermi ya, demam timbul sebagai respon terhadap pembentukan interleukin 1 yang disebut dengan pirogen endogen. Ya, nah ini proses-proses kimiawi yang terjadi ketika pasien mengalami hipotermi. Ya, etiologinya ya hipotalamus yang ada di otak yang berfungsi sebagai termoregulator tadi yang mengirimkan sinyal untuk menaikkan suhu tubuh. Ya, ini tentunya pada kondisi hipotermi dulu ya. Lalu kemudian pasien memberikan respon ya dengan cara menggigil dan meningkatkan metabolisme basal. Ya. Nah ini eh, upaya meningkatkan suhu tubuh, upaya membuat hipertermia pada tubuh. Tentu saja etiologi atau penyebabnya adalah ketika pasien mengalami hipotermia. Ya, jadi upaya-upayanya apa? Upayanya dengan cara menggigil dan meningkatkan metabolisme basal. Ya. Baik, teman-teman, ini tipe demam ya. Ada demam septik, demam remitan, demam intermiten, demam kontinu, dan siklik ya. Oke, demam septik ya. Demam septik dari katanya aja septik ya. Berarti penyebabnya apa? Penyebabnya karena mikroorganisme ya. Oke. Nah, demam septik ini ya ditandai dengan keluhan menggigil dan berkeringat ya. Bila demam tinggi turun ke tingkat yang normal ya, eh, maka kita namakan atau kita sebut dengan demam hektik ya. Ini demam septik yang diakibatkan karena infeksi bakteri ya teman-teman ya. Demam remiten ya, tipe demam ini ya suhu tubuh bisa turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Ya turun lagi tapi nggak pernah normal ya. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai 2 derajat atau tidak sebesar ya kurang lebih normal 36 ya 35 lah. 34, 35, 34, 35 ya. Nah, ini ada beberapa temuan ya. Demam remiten ini ada hubungannya dengan demam septik. Ya, jadi tergantung dari si apa namanya aktivitas si bakterinya itu sendiri ya teman-teman ya. Lalu kemudian demam intermiten ya, suhu tubuh turun ketika suhu tubuh turun ke nilai yang normal selama beberapa jam atau beberapa hari tapi nanti tinggi lagi ya. Ini tinggi lagi ya teman-teman ya. Demam kontinu ya kita tahu kontinu selalu demam ya ini biasanya sih shock septic ya shock septic kondisi-kondisi sepsis sorry kondisi-kondisi sepsis ini yang disertai demam kontinu jadi nggak pernah turun demam terus ya. Atau demam siklik terjadi kenaikan suhu tubuh selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula ya. Demam siklik ini contohnya adalah demam DBD. Jadi eh, demam tinggi ya, lalu kemudian pada hari keempat normal. Nah, normal. Apakah si virusnya sudah hilang? Enggak, ya, tidak. Justru malah beberapa pakar menyatakan bahwa ketika pasien DBD yang setelah demam lalu kemudian seolah-olah normal, inilah fase kritis, ya. Itu yang kita sebut dengan demam siklik terjadi pada pasien dengan DBD. Nah, pemeriksaan penunjang ini bisa kita lakukan USG ya. USG bisa kepala ya. Kita lihat nih ada masalah nggak sih, ada perubahan bentuk nggak sih ya. Lalu endoskopi, scanning, ya. Lalu kemudian lab darah ya, biakan darah, biopsi ya.
Biopsi ini kita curigai pada adanya malignansi faktor-faktor termoregulasi pada tubuh ya. Angiografi, autografi, dan limfoangiografi. Oke, ini kurang lebih sama ya kayak tadi ya teman-teman ya. Nah, tata laksanya gimana? Di ICU pasti dikasih antibiotik. Ya, pasti dikasih antipiretik ya pada pasien dengan demam ya. Jadi nah antibiotik ini beda-beda ya teman-teman ya tergantung dari hasil biakan yang tadi sudah dilakukan di pasien ya. Lalu hindari kompres alkohol dan kompres air es. Pantau adanya kejang ya, pantau adanya kejang ya. Oke, ini diagnosa yang mungkin muncul ya nanti bisa dibaca di slide saya. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, risiko injuri berhubungan dengan infeksi mikroorganisme, dan risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake yang kurang atau kondisi diaforesis ya. Nah, hipotermi. Kalau tadi hiper, sekarang hipo ya. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas itu sendiri. Ya, gejalanya pasiennya biasanya gemeter dan tidak terkontrol. Pasien mengalami hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Nah, ini biasanya terjadi pada suhu 35 derajat Celcius ke bawah. Ya. Gangguan frekuensi jantung, ya, gangguan pernapasan, serta tekanan darah yang turun drastis jika suhu tubuh di bawah 34,4 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan penanganan, ya, artinya penghangatan dari luar, maka kulit akan menjadi sianotik ya teman-teman ya, hati-hati ya. Oke, ini kondisi hipertermi ya, pajanan yang lama terhadap sinar matahari kita sebut dengan heat stroke ya, atau lingkungan yang dengan suhu tinggi ya. Beberapa tahun lalu di wilayah Asia India ya, katanya suhu lingkungannya tuh tinggi sekali sehingga menyebabkan panas, sehingga ada beberapa hewan ya mati begitu saja. Ya, ini menandakan bahwa tubuh hewan tersebut mengalami heat stroke ya teman-teman ya. Tanda gejalanya gamang, konfusi, delirium, ya, penurunan kesadaran semua. Sensasi haus, mual, kram otot, gangguan visual, bahkan inkontinensia urin. Karena apa? Karena memang eh, apa ya, kemampuan mengeluarkan cairan ini yang bermasalah ya karena saking heat stroke-nya ya. Kulit kering ya. Frostbite. Kalau tadi heat stroke, nah ini kondisi frostbite ya. Justru malah kedinginan. Hmm, terjadi bila tubuh terpapar pada suhu di bawah normal, mengakibatkan kerusakan sirkulasi dan jaringan secara permanen ya. Jadi jangan salah, oh dingin aman ya dibandingkan panas. Kalau tadi ada heat stroke, kalau dingin nggak juga ya. Bahkan dingin ini ya yang sering terjadi adalah merusak di bagian lobus telinga ya. Lobus telinganya apa beku, makanya kalau orang di negara apa ya, negara yang turun salju ya, telinganya ditutupi oleh alat penutup ya. Karena memang sensasi yang dirasakan dinginnya itu amat sangat di daerah lobus telinga, ujung hidung, ujung jari ya. Em, Daerah yang cedera biasanya berwarna putih dan ada lapisan lilinnya ya, dan keras untuk disentuh. Nah, ini hati-hati. Pasien berarti mengalami frostbite ya. Oke. Nah, intervensi hipertermia yang bisa kita lakukan ya pada pasien adalah ajarkan keluarga untuk mengukur suhu ini kalau di itu ya, kalau di rumah ya. Kalau di ICU kita yang melakukan pengukuran suhu ya, pantau hidrasi pasien ya. Cairan jangan sampai lupa ya, cairan jangan sampai kurang ya. Kelembaban mukosa dicek. Ya, pantau tekanan darah, nadi dan pernafasan ya. TTV-nya dicek
Ya, kalau misalnya mengalami penurunan tekanan darah, hati-hati ya, adanya kurang volume cairan yang menandakan pasien tidak mampu melakukan pengeluaran cairan ya, karena cairannya tadi turun, tensinya turunnya. Pantau suhu minimal setiap 2 jam ya, pantau warna kulit dan suhu kulit di pasien, gunakan matras dingin dan mandi air hangat, serta lepaskan pakaian yang berlebihan ya. Nah ini kalau orang apa ya, orang demam malah dikerukupin. Nah ini salah sebenarnya ya teman-teman ya. Demam ini memang harus jangan dikerukupin ya. Kasih space untuk si tubuh mengeluarkan cairan ya. Oke, intervensi lainnya adalah anjurkan asupan cairan per oral minimal 2000 ml per hari, kecuali kalau ada kontraindikasi ya, contoh sakit gagal jantung, gagal ginjal, ya ini nggak boleh lebih dari 2000 ml per hari. Lalu kemudian kolaborasi pemberian obat antipiretik. Ya biasanya kalau penyebabnya mikroorganisme ya plus antibiotik ya teman-teman ya. Nah, tata laksana hipertermi. Oke, pantau tanda-tanda adanya penurunan hipotermi ya. Lalu kaji gejala hipotermia, misalnya adanya perubahan warna kulit, kebiruan, menggigil, kelelahan, kelemahan, apatis atau penurunan kesadaran, bicara yang berkuman, berguman artinya hanya mengeluarkan suara tapi tidak bisa menyusun kata-kata. Ini berarti pasien sudah mengalami penurunan kesadaran ya. Hati-hati terjadinya frostbite ya teman-teman ya. Nah, ini berikan pakaian hangat. Kalau sekarang di ICU itu sudah ada selimut hangat ya, di ICU sama OKA biasanya ya. Jadi pasien-pasien yang bisa dilakukan tindakan di OKA kan ruangan OKA itu dingin ya. Nah, setelah di OKA dipindahkan ke ruang RR, ini pasien masih mengalami dingin ya. Nah, ini biasanya diberikan selimut penghangat. Nah, di ICU pun sudah punya selimut penghangat ya, teman-teman ya. Jadi selimutnya ini bisa Selimutnya ini di selimutnya terbuat dari plastik ya, plastik dengan bahan yang nyaman ya pastinya. Lalu di tengahnya ini diberikan udara panas. Begitu ya, jadi enak banget ya. Nggak perlu kompres-kompres ini mah langsung diselimutin aja ya. Oke, ini kondisi-kondisi ketidakefektifan termoregulasi ya. Untuk kriteria mayornya kita dapati kuku pasien sianotik, kulit dingin, fluktuasi suhu tubuh di atas atau di bawah rentang normal. Nah, ini berarti wah, termoregulasinya ini yang bermasalah. Ya nggak? Kadang demam-demam banget, kadang hipotermi banget ya. Nah, kondisi ini bisa berhubungan dengan penuaan, fluktuasi suhu lingkungan, imaturitas hipotalamus, ya, trauma atau beberapa penyakit. Ya, bisa maklinansi atau keganasan ya. Intervensinya apa? Disesuaikan dengan kondisi faktor yang berhubungan ini. Ya, kalau misalkan penuaan berarti eh, memang termoregulatornya udah ini ya, udah lelah ya, udah bermasalah ya. Jadinya eh, kita tidak boleh memberikan kondisi yang sangat ekstrim dingin dan kondisi yang sangat ekstrim panas dan tidak boleh infeksi. Diusahakan tidak boleh infeksi ya, teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita buka sesi diskusi via Zoom. Ya, baik itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.